Guna menerima saran dan masukan terkait pelaksanaan tugas dari para senior pendahulu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bersilaturahmi dengan para purnawirawan TNI Angkatan Darat bertempat di Aula GPH Jatikusumo, Mabesat, Jakarta. Dalam sambutannya, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan, forum silaturahmi dengan para purnawirawan ini merupakan forum yang penting guna menerima masukan-masukan dari para senior pendahulu, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan Angkatan Darat dapat berjalan sesuai norma. Bapak-bapak sekalian, undangan ini dimaksudkan tentunya setelah saya kunjungan ke beberapa wilayah dan kemudian melihat perkembangan situasi saat ini, tentunya bapak-bapak yang sekarang sudah purna ini akan memberikan masukan yang sangat baik bagi kami di dalam melaksanakan tugas. Dan saya mohon bimbingan, arahan, sehingga marwah Angkatan Darat ini tetap terjaga. Pada kesempatan silaturahmi tersebut, Kasat memaparkan program TNI Angkatan Darat yang sudah dilaksanakan dan rencana program kegiatan ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan tugas TNI AD ke depan yang semakin kompleks. Tapi kita, karena kekuatan yang ingin membubarkan bangsa ini, pintar mereka walaupun kecil. Mereka tahu betul kalau TNI Polri-nya solid, susah untuk memecah belah bangsa. Maka diupayakan nanti pecah belah. 212, apa teriakannya? Polisi musuh kita, TNI kawan kita, itu perlu memecah belah. Hati-hati, jangan mau kita dipecah belah. Bahwa memang kita sekarang sudah menghadapi perbedaan generasi, yaitu kita akan menghadapi tantangan generasi milenial. Oleh karena itu, peran Bapak Kasat sebagai manajer pembinaan kekuatan ibarat ilmu medan. Kita sekarang melakukan resection, tetapi kita segera melakukan intersection, sehingga tantangan yang kita hadapi ini bisa kita atasi dengan kunci soliditas kepemimpinan. Pertemuan ini harus dilanjutkan seperti ini, ya. Dan apa yang dibicarakan hari ini, ya ke depan harus dijabarkan lagi. Jadi jangan sampai putus. Nanti ada yang baru lagi. Boleh yang baru-baru, tapi berkesinambungan. Kan saya bilang kan rantai kemana itu tidak boleh putus. Kegiatan ini, silaturahmi antara Bapak Kasat dengan para purnawirawan, ini sesuatu yang sangat sangat besar manfaatnya dalam situasi apalagi seperti situasi sekarang. Kita dengan jelas dapat mendengar apa yang menjadi visi, ya, apa yang menjadi tekad dari Pak Kasat ya dalam melakukan pembinaan di Angkatan Darat ini. Ya. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Kasat itu sudah tepat ya. 7 perintah hariannya sangat mengena. Ya. Itu bagus sekali ya. Jadi kita purnawirawan jadi tahu ya apa yang ada di perkembangan di Angkatan Darat. Ya. Saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Kasat Jenderal TNI Dudung atas inisiatifnya membangun komunikasi dengan para purnawirawan. Satu hal yang menjadi kata kunci di sini, ancaman ke depan adalah bukan dari luar, dari bangsa kita sendiri, dari rakyat kita sendiri yang selalu menyampaikan berbagai hal yang bersifat radikal. Bukannya kritik tidak boleh, tapi hate speech, ungkapan kebencian itu tidak boleh, itu yang disampaikan kan. Acara seperti ini sangat baik dan sangat bermanfaat, khususnya untuk pimpinan Angkatan Darat bisa mendapatkan masukan pengalaman-pengalaman yang berharga yang tidak bisa dibaca di buku atau didengarkan di berita, tetapi pengalaman para senior
yang sudah melakukan dan sudah melalui, yang mungkin masih bisa diimplementasikan pada era pimpinan Angkatan Darat sekarang. Komunikasi yang baik antara generasi yang lebih tua dengan yang muda. Ya, intinya antara lain ada pewarisan dari nilai-nilai yang dimana generasi lebih tua kan nyambung dari yang sebelumnya. Jadi ada penerusan. Moga-moga tradisi dan jati diri TNI Angkatan Darat akan bisa dipertahankan secara berkelanjutan. Saya kira sehingga jiwanya sama, mulai dari dulu sampai dengan hari ini jiwanya sama. Ke depan Angkatan Darat harus dijaga, jangan sampai diinfiltrasi. Nomor satu, kejuangan. Ya, kalau saya biasa di perusahaan 50% itu pengabdian, 30% pinter, 20% baru physical fitness. Jadi Angkatan Darat tetap di hatiku selamanya. Yang jelas saya apresiasi dengan sangat. Masalahnya langka kayak gini. Kita harus apresiasi kesuksesan seseorang pemimpin, juga memberikan nasihat. Untuk kegiatan ini memang sangat positif, di mana Kasat menerima masukan-masukan dari para senior. Berarti Kasat memang concern terhadap Angkatan Darat ini. Nah, oleh karena itu yang dilakukan oleh Pak Kasat sekarang adalah sangat tepat. Ya, masukan dari para senior berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya akan menjadi bekal buat Kasat, dan kita harapkan juga Kasat nanti akan bisa meningkatkan Angkatan Darat ini. Bukan hanya masalah kesejahteraan dan lain sebagainya, tapi juga kemampuan, ya, kemampuan dari Angkatan Darat. Ini adalah suatu terobosan yang luar biasa di zaman era reformasi sekarang, di mana pendekatan Pak Dudung ini luar biasa. Dia mengambil suatu informasi daripada senior-senior, ya, yang nanti diimplementasikan kepada situasi yang sekarang berkembang ini di era demokrasi ini. Dan silaturahmi yang dilakukan ini saya melihat adalah suatu hal yang positif, di mana bisa merajut komunikasi antara purnawirawan dan Kepala Staf Angkatan Darat. Sekaligus para purnawirawan dapat menyerap apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Angkatan Darat. Karena purnawirawan Angkatan Darat tidak terlepas adalah komunikator terhadap masyarakat di luar untuk menyebarluaskan hal-hal positif yang dapat dilakukan oleh Angkatan Darat. Mengucapkan terima kasih atas keterbukaan Kasat menerima masukan-masukan untuk Angkatan Darat. Karena ingat, Angkatan Darat adalah pilar utama daripada negara Republik Indonesia. Masukan-masukan ini bukan hanya dari purnawirawan saya harapkan, tetapi dari berbagai penjuru. Apakah itu ormas, apakah itu kaum intelektual, ataukah profesor-profesor dari berbagai bidang. Ini adalah pertemuan bersejarah, karena ini melanjutkan pertemuan generasi ke generasi 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu kita diwariskan Dharma Pusaka 45 oleh para generasi 45 dan generasi penerus. Sekarang kita angkat lagi semangat generasi 45, Dharma Pusaka 45, dengan harapan Kepala Staf Angkatan Darat bisa menjadi lead integrator, dimawali dengan kelanjutan seminar Angkatan Darat dan menjadi legalitas dan legitimasi dari pertahanan keamanan yang akan diangkat ke tingkat nasional. Saya juga memberikan rekomendasi sama dengan senior-senior yang sampaikan tadi tentang bagaimana meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat teritorial di Angkatan Darat sehingga nanti bisa diimplementasikan di lapangan bagaimana menghadapi kalau ada persoalan-persoalan yang krusial seperti sekarang tentang radikalisme, itu aparat teritorial kita bisa mampu untuk mengatasi, paling tidak untuk mencegah dini. Ya, jadi begini, saya sangat
terkesan ya dengan acara begini, karena memang acara begini dulu pernah dilakukan juga zaman-zaman Pak Kasat yang lalu. Jadi coffee morning dengan para Pundawan sangat penting. Karena apa? Ada hubungan terus. Kita jadi keep in touch ya, jadi ada komunikasi dan ini menolong karena kita saling mengisi. Pertama Kasat akan menyampaikan apa peran-peran beliau, apa yang telah dilaksanakan. Kami juga akan menyampaikan apa yang mungkin kami rasakan di lapangan, kekurangan itu. Jadi mengisi juga, jadi saling mengisi, itu penting. Jadi acara gini memang perlu selalu dilaksanakan ya. Jadi akhirnya kita saling mengisi dan itu menolong kami untuk bisa meningkatkan kemampuan Angkatan Darat di masa depan. Karena dapat input, dapat pandangan-pandangan dari para purnawirawan. TNI Angkatan Darat tetap di hati rakyat. Tetap di hati rakyat TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat tetap di hatiku selamanya. TNI Angkatan Darat di hati rakyat dan itu wajib dan harus dilakukan. TNI AD di hati rakyat. TNI AD di hati rakyat. TNI AD di hati rakyat. TNI Angkatan Darat tetap di hati rakyat. TNI Angkatan Darat harus di hati rakyat, harus mencintai dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Agar TNI Angkatan Darat selalu di hati rakyat. TNI Angkatan Darat 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 di hati rakyat.